Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Bapak Ibu para asesor kompetensi LSP Trainer Kompeten Indonesia dan juga ada unsur komite teknis juga manajemen dan admin LSP Trainer Kompeten Indonesia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini hari Jumat tanggal 5 bulan Juni 2026 kita dapat menyelenggarakan sosialisasi sertifikasi jarak jauh dan nirkertas LSP Trainer Kompeten Indonesia. Dan ini merupakan salah satu persyaratan untuk mengajukan izin SCC nirkertas ke BNSP. Kita awali kegiatan ini dengan berdoa, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa disilahkan. Berdoa tidak kami batasi, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kami mengingatkan karena ini pertemuan online dan kita semuanya menggunakan laptop ataupun HP, terutama yang menggunakan laptop, yang di sampingnya ada air minum, menggunakan gelas berhati-hati agar tidak menumpah ke keyboard. Kemudian juga kabel-kabel dan lingkungan sekitar dibuat senyaman mungkin dan seaman mungkin sehingga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Baik, ini nampak Pak Amin sedang menuju tempat yang lebih baik, sehingga kita berikan kesempatan awal ini kepada manajer sertifikasi untuk memberikan kata pengantar lebih dulu tentang kegiatan ini. Kami silakan kepada Pak Cahyo Budi Santoso. Baik, terima kasih Pak Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Direktur LSP Bapak Haji Muhammad Aminuddin Hadi, juga kepada para asesor serta Mas Budi sebagai narasumber untuk memberikan sosialisasi tentang pemakaian ELSP. Baik, Alhamdulillah kita dari undangan 21 ini sudah hadir 20 berapa nih Pak Dari? 4 kali 6 ya, 20. 24, 20. Ya, baru 20 ya. ya, Masih ada, berarti masih ada satu lagi yang belum betul. hadir ini. Baik, kami sebagai manajer sertifikasi ini sekaligus walaupun ini adalah temanya sosialisasi tentang penggunaan ELSP dalam rangka untuk pengajuan ya, persyaratan pengajuan SJJ, tapi ini juga bagian daripada peningkatan kompetensi ya, program peningkatan kompetensi kepada para asesor yang tergabung di LSP Trainer Kompeten Indonesia. Kita mungkin pernah menggunakan LSP, tetapi karena lama nggak menggunakan, bisa jadi lupa ataupun ada update ya, update sistem LSP yang dulu pernah kita pelajari, kemudian sekarang ada yang baru. Nah, inilah momentumnya untuk dari tim LSP, ini Mas Budi Santoso sudah hadir untuk nanti memberikan update terbaru tentang LSP. Apakah masih sama sistem yang dulu pernah kita pakai atau pernah kita pelajari dengan yang sistem LSP yang terbaru saat ini? Nah, ini salah satu rangkaian bagaimana kita seorang asesor harus punya kompetensi ya sebagaimana sebagaimana program dari LSP Trainer Kompeten Indonesia tahun ini itu mengajukan dua skema baru
Alhamdulillah sudah diberikan izin dan kita tinggal melaksanakan witnessing dilaksanakan kalau nggak salah tanggal 20 Juni ini. Oleh sehingga ini akan paralel, Bapak dan Ibu. Ketika nanti ini sosialisasi ini sudah selesai, maka hari Senin ini akan diajukan pengajuan izinnya, izin AJJ-nya dengan 7 skema. Jadi 5 yang lama ditambah dengan 2 yang sudah dapat izin, ini kita ajukan serentak bersama-sama dengan menggunakan ELSP ini. Nah, sehingga eh, nanti akan ada berikutnya, sesi berikutnya nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Direktur tentang kita para asesor yang belum punya sertifikasi teknisnya, yaitu skema yang baru itu mentor dan apa pelatih ini nanti di harus harus ini harus ngambil sertifikasi itu dulu supaya nanti ketika ada penugasan skema tekniknya sudah punya. Nah, nanti mungkin dari direktur juga akan menjelaskan bagaimana mekanisme untuk kita ada kemudahan-kemudahan untuk apa namanya diberikan untuk bisa mendapatkan sertifikat kompetensi itu. Saya ucapkan selamat. Mari sama-sama kita menguatkan pikiran kita, perhatian kita pada sosialisasi ELSP pada malam hari ini. Terima kasih, selamat mengikuti sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Cahyo Budi Santoso, Manajer Sertifikasi LSP Trainer Kompeten Indonesia pada malam hari sudah memberikan pengantar. Dan sebelum kita masuk kepada narasumber kita pada malam hari ini dari ELSP, maka kita berikan kesempatan sambutan dan arahan Direktur LSP Trainer Kompeten Indonesia kepada Pak Aminuddin. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu asesor yang berbahagia, tim manajemen dan juga tim dari ILSP, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa pertemuan malam ini dalam rangka kita menyiapkan permohonan untuk sertifikasi jarak jauh dan nirkertas untuk 7 skema. Tambahan 2 skema berasal dari skema pelatih dan skema mentor. Mengapa kita tambahkan? Karena kita ingin merespon keinginan pemerintah di dalam pemagangan, maka diperlukan banyak mentor. Kemudian kita juga merespon tuntutan pasar karena kita ada instruktur junior. Padahal yang ikut itu tidak lagi junior, maka kita berikan alternatif mengambil skema pelatih. Semuanya adalah level 3. Nah, khusus Bapak Ibu yang mengikuti Zoom pada kesempatan malam hari ini, akan ada beberapa kemudahan-kemudahan untuk penyesuaian supaya Bapak Ibu ke depan bisa menguji melalui SJJ. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih juga kepada ILSP karena apa? Saya memberikan masukan kepada ILSP ya, agar ketika ILSP menyediakan layanan itu sekaligus satu paket dengan SOP. Pertimbangan saya, bila masing-masing LSP memiliki SOP yang berbeda satu dengan yang lain, itu akan menyulitkan ILSP itu sendiri. Karena itu, kemarin saya memang sudah mereview template SOP, dan mudah-mudahan template itu sudah menjadi template yang betul-betul operasional. Sehingga bedanya SJJ dengan nirkertas itu jelas beda telak. Output dari SJJ pasti ada rekaman, dan rekaman berkualitas. Misalnya, tadi saya memang bercanda kepada Pak Tri gitu ya, rekaman tidak boleh asesor hanya kelihatan dahinya, kayak begini nih. Nah, enak enggak Bapak kalau begini, atau begini, atau begini, kan gitu. Itu tidak bagus, sehingga dalam proses SJJ itu perlu dipertimbangkan bagaimana posisi asesi, posisi asesor
Karena itu bahkan ada rekaman TUK di mana nanti kamera itu harus diputar 360 derajat ya, dan itu harus masuk di dalam SOP. Kalau di dalam SOP nggak ada, berarti belum betul. Kalau nirkertas tidak perlu seperti itu. Sehingga ini saya memang berharap ILSP bisa berbenah memberikan SOP yang terbaik. Kemudian SOP itu bisa diadopsi oleh LSP kita maupun LSP lainnya kelak. Nah, dan malam hari ini teman-teman akan mendapatkan sajian menu terkini dan mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan diri. Targetnya besok hari Ahad kita sudah ada simulasi uji atau uji untuk direkam. Kemudian hari Senin pagi itu review terakhir antara tim LSP dengan tim manajemen LSP, dan siangnya tanggal 8 kita sudah harus submit ya, harus submit SJJ dan nirkertas, dan mudah-mudahan karena kita sudah punya pengalaman sebelumnya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan lisensi itu secepatnya. Terima kasih. Demikian, semoga lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih Pak Amin sudah memberikan sambutan sekaligus arahan kepada kita. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, jadi agenda kita malam hari ini adalah sosialisasi, sertifikasi jarak jauh dan nirkertas. Dan nanti ada eh, rencana setelah ini kita akan ada rekaman untuk uji secara langsung menggunakan ILSP. Jadi ini akan kita lakukan besok ada hari Ahad tanggal 7 ya. Kita sepakati di situ dan aktornya sudah di skenariokan oleh Pak Cahyo. Nanti akan kita sampaikan di setelah sosialisasi ini selesai. Baik, kita berikan kesempatan, ada Direktur ELSP di sini hadir, Pak Agam, Mas Budi. Mohon izin Pak Badar belum bisa hadir untuk direktur dan juga pengantar, tapi semoga walaupun belum bisa hadir tetap bisa support dan doa dari belakang. Baik. Kelancaran agenda hari dan ke depan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Budi atas informasinya. Sehingga langsung nanti ke Mas Budi sebagai penyedia layanan sertifikasi jarak jauh dan nirkertas. Kami berikan kesempatan kepada Mas Budi, waktu kita 1 jam ke depan, Mas Budi. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Karena semua yang hadir ini insya Allah sudah memiliki akun di ELSP. Gitu ya Mas Budi. Baik, kami berikan kesempatan seluas-luasnya 60 menit ke depan Mas Budi Santoso. Siap, terima kasih banyak Pak Badar untuk kesempatannya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Senang bisa berjumpa lagi dengan tim asesor LSP Trainer Komputer Indonesia. Yang saya hormati Pak Amin, Pak Badar, Pak Cahyo, Pak Tri, dan seluruh Bapak Ibu semua. Nah, di sini agenda kita tentang sosialisasi, asesmen SCJ dan nirkertas. Dan alhamdulillahnya, karena memang Bapak Ibu sudah merasakan juga proses SJJ di aplikasi LSPTKI, insya Allah untuk prosesnya nggak beda jauh. Saat ini nggak beda jauh karena memang aplikasi LSPTKI ini masuk di fase versi 4. Versi 3. Versi 3 masih sama dengan yang biasa Bapak Ibu lakukan, tapi memang ada beberapa improvement yang dilakukan karena memang sering banget kita ketemu dengan BNSP dan BNSP juga memberikan masukan, Pak Badan memberikan masukan, Pak Amin memberikan masukan, dan masukan yang terbesar yang kami rasakan itu dari tim Pak Amin, yaitu di IA08 dan IA09. Ini spillnya. Kenapa itu perubahan yang sangat besar? Karena memang kalau yang sebelumnya itu formnya dipisah ya Bapak Ibu. Coba kita ingat-ingat, biasanya kalau penilaian IA8 itu diselesaikan dulu nih IA08-nya nih, di review dokumennya, di checklist PATM-nya, baru masuk ke IA9. Tapi di versi kali ini, mohon maaf, versi yang akan datang di versi 4, itu kabarnya formnya digabung antara IA8 dan IA9. Jadi dia nanti cara mainnya per PKP.
PKP 1 dulu nih kita eksekusi, baik dari dokumen portofolio dan juga wawancara. Kemudian masuk lagi di PKP berikutnya dan berikutnya. Semoga nanti di kesempatan yang akan datang kita bisa review bareng dan semoga kami juga bisa mendapatkan masukan dari hasil yang telah kami develop sesuai dengan masukan dari Pak Amin dan tim. Seperti itu. Karena memang waktunya agak mepet, mungkin malam ini lebih sharing dan diskusi karena memang untuk SJJ ini paling untuk update-nya lebih diperketat proses verifikasi untuk online-nya. Jadi ketika sesi mau melakukan assessment atau assessment itu perlu banget ada fase yang namanya proses verifikasi untuk SJJ. Jadi di mana asesor itu memastikan kelengkapan dan kesiapan asesinya. Kemudian poin yang penting selanjutnya di sisi admin LSP. Kalau dari asesor masih sama. Di admin LSP, saya izin sambil share screen. Saya udah share screen maksudnya itu sambil ke menunya ya yang dimaksud ya biar Bapak Ibu lebih kebayang. Jadi di admin LSP kami bekali fitur untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan. Jadi kalau besok misalnya tanggal 10 ada asesmen, kemudian data-datanya mau ditaruh mana nih? Nah, ini kita sudah ada rumahnya untuk menyatukan dokumen-dokumennya mulai dari megang sertifikat. Di sini nanti per asesi misalnya, ini datanya real ya, boleh nggak saya share screen di sini? Tapi mungkin datanya nggak sampai ke APL 1 ya. Misalnya di sini ada sorry, mohon maaf. Ibu Ida. Oke, Ibu Ida ini kita perlu bisa masukkan link rekaman data TUK. Jadi rekaman hasil asesmennya dikumpulkan di sini, kemudian video uji pra-asesmen, kemudian asesmennya, dan juga rekaman dokumen uji yang PDF itu, yang dokumen berlembar-lembar itu ya Bapak Ibu ya, dari APL 1 sampai dengan AK06. Jadi semua sudah terkumpul di sini, dan admin LSP dengan mudahnya akan melakukan download hasil dari dokumen yang sudah disatukan tadi. Nah, nanti masukkan di laporan SJJ. Sehingga nanti LSPTKI insya Allah datanya mampu telusur dan juga bahkan mampu mudah praktis untuk pelaporan proses SJJ. Jadi SJJ ini ternyata perlu dilaporkan ke BNSP per semester, jadi setahun 2 kali. Nah, nanti bisa dicek nih mau yang mana yang mau kita laporin skemanya. Kemudian download Excel-nya, nanti akan muncul Excel yang kita ajukan ke BNSP. Seperti itu. Jadi 2 poin itu yang cukup besar, data verifikasi untuk online dan juga untuk eh, administrasi admin LSP. Kurang lebih seperti itu untuk update-nya. Bapak Ibu semua, untuk aplikasinya masih bisa dicek di lsp.tki.ilsp.id. Saya share di kolom chat ya Bapak Ibu untuk aplikasinya. Kemudian untuk malam hari ini karena memang ini waktunya cukup berdekatan ya untuk proses rekaman, paling malam ini lebih ke prepare prepare untuk kegiatan rekaman di hari Minggu gitu. Sehingga saya akan coba share untuk skenario proses asesmen. Jadi di sini ada panduan Bapak Ibu, bisa jadi panduan kita bersama ya. Bagaimana sih proses asesmen di aplikasi LSP Trainer Komputer Indonesia? Jadi di sini ada tahap demi tahap. Agak saya besarkan. Tahap demi tahap mulai dari persiapan LSP. Nah, ini nanti Pak Badar, mohon izin Pak Cahyo, ini yang nanti akan kita lakukan selama pembuatan rekaman asesmen dan juga hingga pengajuan atau demonstrasi ke BNSP atau asesmen lapangan. Ini sudah dirunutkan sesuai dengan yang diperlukan dan sesuai dengan ketentuannya. Mulai dari publish jadwal uji kompetensi dan membentuk tim asesor dari admin LSP, kemudian asesi bisa mendaftar skema uji, mengisi APL 1, form TUK online, dan juga APL 02. Kemudian di sini admin LSP bisa menerima permohonan pendaftarannya untuk menyetujui dan bisa berkomunikasi untuk proses pembayarannya di poin B ini.
Kemudian kita masuk ke penugasan dan penjadwalan. Oh iya, di sini mungkin jadi yang ketiga nih Bapak Ibu. Jadi di sini, tapi ini lebih ke administrasi ya Bapak Ibu ya. Jadi di asesor tidak terlalu terbebani, tapi lebih terbebani di direktur LSP. Karena setiap kegiatan itu perlu disetujui oleh direktur LSP dan itu harus ada actionnya, melakukan tanda tangan si Bapak Direktur kita Pak Amin seperti itu. Nah, jadi nanti setelah masuk tahap 3, nanti asesor perlu menyetujui atau konfirmasi penugasan kalau Pak Tri sebagai asesor bersedia untuk ditugaskan, Pak Adi, Pak Badar, dan sebagainya. Nanti bisa konfirmasi seperti biasanya dengan mengisi form TUK online. Kemudian untuk direktur, setelah sudah asesor ujinya menyetujui atau konfirmasi penugasan, baru direktur LSP menyetujui SPT verifikasi TUK. Nah, di sini untuk verifikasi TUK, ini perlu kita tetapkan. Walaupun kalau saya ingat-ingat sih sudah ditetapkan ya. Jadi yang jadi petugas itu satu orang kalau yang terakhir ya. Tapi ini mungkin bisa jadi diskusi. Misalnya kita tetapin lagi nih untuk penugasan untuk asesor yang melakukan verifikasi itu apakah ditugaskan satu orang aja untuk ngurusin TUK online ASESI atau biarin si asesor ujinya. Asesor ujinya misalnya Pak Cahyo dapat ditugaskan 3 ASESI, maka 3 ASESI itulah yang dilakukan verifikasi itu. Kemudian Pak Badar ditugaskan 30 ASESI dan itu Pak Badar sendiri yang melakukan verifikasi itu. Kenapa? Mungkin usulan saat ini kenapa si asesor ujinya yang ditugaskan, tidak asesor lain yang ngurusin administrasi TUK itu, karena mungkin lebih praktis kalau saat ini ya Pak. Jadi sebelum pre-assessment, sebelum pas ketemu ASESI, sebelum penilaian pre-assessment nih, jadi verifikasi itu dulu. Karena kan ujung-ujungnya habis verifikasi itu mungkin jeda beberapa menit langsung pre-assessment. Tapi kalau dilakukan oleh verifikasi orang lah atau asesor lain di luar asesor uji, mungkin pasti ada jeda dulu tuh, mungkin 30 menit atau 1 jam gitu. Ini hanya usulan, tapi opsinya itu ada 2. Bisa asesor uji atau asesor, sekarang kami sebutin namanya asesor verifikator tuh di situ. Nanti semoga bisa jadi bahan diskusi kita selanjutnya. Kemudian setelah direktur menyetujui SPT verifikasi itu, baru nih asesornya yang disebut verifikator, asesor verifikator akan melakukan verifikasi itu milik asesor. Selain milik asesor juga nanti ada verifikator untuk melakukan verifikasi TUK ASESI. Jadi asesor dan ASESI ini kabarnya dari BNSP perlu diverifikasi. Jadi selain tadi ASESI udah pasti ya kita verifikasi karena memang memastikan. Nah, ternyata asesor juga harus diverifikasi. Benar nggak sih asesor kita yang ditugaskan itu sudah siap dengan perlengkapannya. Kemudian ini polanya, jadi nanti ada verifikasi, kemudian setelah diverifikasi baru si direktur itu menyetujui SPT uji kompetensi. Setelah menyetujui SPT kompetensi, barulah si asesor uji bisa melakukan proses pra-assessment. Di sini di poin 16, pra-assessment seperti biasa mereview dokumen APL 02, memilih mapa. Kemudian mungkin di sini karena skenario judulnya, jadi asesinya di sini ceritanya juga masuk ke proses pra-assessment dan memperkenalkan diri. Wah, ini dirinya kurang DI. Sampai dengan fase asesmen. Fase asesmen kita menggunakan IA8 dan IA9. Nanti skenario-nya mulai dari asesor menilai form IA8 dan 9, baru asesi juga menandatangani dokumen. Kemudian untuk masuk laporan asesmen di poin 6, seperti biasa mengisi angka 05 dan 6 sampai dengan rapat komite teknis. Sampai dengan yang terakhir, tahap 8. Nanti admin LSP bisa mendownload berita acara, SK, sampai dengan dokumen Excel. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, untuk skenario-nya dan update saat ini. Pastinya Bapak Ibu udah nggak sabar ya, ini pengen lihat aplikasi sekarang seperti apa sih. Tadi katanya nggak banyak berubah. Tapi kok skenario-skenarionya mungkin yang belum pernah dilakukan sekarang jadi dilakukan nih gitu. Semoga kita bisa mendemokan ke Bapak Ibu semua. Mungkin di sini minta eh, bantuannya Pak Badar. Di sini kita perlu personil untuk malam ini mencoba prosesnya, Pak Badar. Mulai dari asesor uji, admin sertifikasi, kalau admin dokumen ini maksudnya nanti saat witness itu atau asesmen lapangan dia yang nanti ngurusin dokumen-dokumen seperti SOP, kemudian SK dan sebagainya.
Kemudian asesor komite teknis ada 3 jumlahnya, kami butuh 3 orang. Dan yang terakhir ada 1 orang. Di sini minta dibantu Pak Badar. Ini juga Mau sekaligus, dibuat simulasi sekarang, Mas Budi? enggak Pak, kalau Baik, bisa Pak Cahyo simulasi silakan sekarang. ditunjuk. Sebentar, Mas Budi, untuk ini skenario-nya, asesor uji itu sekaligus asesor verifikator Oke, boleh dibantu tetapkan Pak. atau Opsinya ada 2, dibedakan? boleh dibedakan mungkin kalau mau bagi tugas Pak. Oke, Bisa juga. asesor verifikator Pak Badar, asesor Baik. uji kompetensi Bu Leli. Verifikator Pak Badar ya, saya tambahin dulu. Ya. Mungkin di sini saya ganti dulu nih admin dokumen. Asesor, di Verifikator. oke, asesor verifikator. Asesi Butin Delf. Asesor uji, Bapak Cahya tadi ya? Bu Leli, Bu Leli. Oh, boleh, sorry. Boleh. Mohon izin kalau penulisannya kurang I, tepat. pakai I. Boleh. Ya, bukan Bapak. Sesinya tadi. Iya, mohon maaf. Mohon maaf. Ibu. Oke, sesinya Admin sertifikasi berarti Afif ya? Apa Badar? aktif. Ada nggak nih? Afif ada tadi. Udah, Pak. Oke ya. Sesi. Komtek ini Oh, saya. dulu. Oke. Komtek ketua saya. Sekretaris Bu Sapta. Pak Cahyo Anggota. masih ingat ya, ada sekretarisnya ya. Pak, maaf Pak, saya pakai ini Pak Cahyo. Saya pakai apa namanya HP, nggak memungkinkan. Yang lain aja. Bu Fitria. Sama juga, Bu Fit juga pakai. Halo Bu Fit. Anggota berarti Bu Marte. Iya Pak, lagi pakai HP. Waduh. Saya belum berhasil masuk pakai laptop ini. Ya untuk Wah. hari ini kan? Kalau ingat Bu Fitri sih kayaknya belum pernah juga pakai laptop deh kalau ngumpul kayak gini. Ya Bu Fitri ya. Kenapa? Selalu kalau ingat Bu Fitri itu kalau ngumpul juga memang selalu pakai HP ya. Jarang pakai laptop. Iya. Oh, Tapi sebenarnya bukannya kalau Komtek itu bisa pakai handphone ya? Mas Budi? Komtek pakai handphone bisa. Ya. Bisa Bu Sapta, Bu Fitria? Pakai HP bisa, pakai HP. Kecuali sekretaris ya. Kecuali sekretaris. Oh, sekretaris harus laptop ya? Iya, karena nanti dia perlu share screen hasil asesmen. Kalau memang ternyata agenda kita bisa sampai selesai asesmen ya Pak. Atau Enggak, tukar? mungkin malam ini nggak sampai. Nggak sampai ya Pak. Mungkin sementara segini dulu ya Pak ya. Ditulis Kalau dulu memang- biar cepat, Oh, asesinya yang penting. Oh, asesi penting. Asesi. Izin Pak. untuk Sesi asesinya. Bu Tin atau Pak Untung? Oh, sorry, izin. Karena biar lebih cepat mungkin di sini asesinya Budi. Oke, Boleh ya Pak? boleh. Oke. Tapi nanti jangan nanti Sekretaris jangan asesor ditanya-tanyain, Pak. komite tadi Butin Dels. Ya, Bu Tin, pakai laptop ya. Oke, siap. Nah, Bu Sapta lega kan? Baik, Bapak Ibu semua, ini skenario-nya saya share ke chat Zoom. Ini untuk jadi acuan kita bersama. Baik, terima kasih banyak Pak Cahyo dan Bapak Ibu semua untuk bantuannya ini personil kita. Kita mulai dari admin LSP, Bapak Afif, dipersilakan kita akan masuk ke poin 2 untuk publish jadwal uji. Terima kasih. Mohon maaf Mas Budi, Ya. untuk akun ELSP ini seperti saya belum punya ya. Makanya tadi Pak Badar aja adminnya. Oke, berarti tukar. Coba ulang. Mas Budi, Oke. tampilkan lagi tadi. Verifikatornya berarti Pak Uton. Ya. Pak Uton, verifikator. Ya, oke. Oke, siap.
Baik, kalau begitu silakan Pak Badar bisa dibantu untuk admin sertifikasi. Baik, ini akun admin Pak Badar. Mudah-mudahan nanti pada saat sudah diajukan, ini ketika saya memilih jadwal ini sudah ada 7 ya Mas Budi, sekarang baru ada 5 ya Mas Budi. Iya, betul Jadi banget, Pak. kemarin sudah saya kirim untuk skema sertifikasi, ada mentor nantinya, kemudian ada pelatih. Yap. Jadi ada 7. Nah sekarang kita menggunakan instruktur junior ya Pak Cahyo ya. Ya, betul. Oke, instruktur junior ya, kita tambah nomor 1, kemudian tanggal terbit SK, tanggal 5, skema kompetensi instruktur junior. Tadi asesor ujinya siapa ya? Bu Leli. Leli Martiana ya. Terus Kemudian asesor validator, validator. Nggak ada. Tidak ada skenario tadi validator itu. ya. Yang ada Pak, tadi, izin Pak, sorry. ya. Kalau minta tolong di SJJ kan Pak, untuk tipenya agak bawah SJJ. Oke, Asesor verifikator Pak Uton minta tolong verifikator ya. verifikator. Oke, Uton. Oke. Ya, asesor yang bertugas belum ya? Asesor sudah Bu Oh Leli, iya, sudah. Oke, oke. verifikator TUK Pak Uton. Sudah Oke, ya, cukup ini ya Mas Budi ya. SCC ya. Oke ya, saya simpan ya. Ya Oke. Pak. Baik, ini jadwal sudah terbentuk. Eh, mana tadi? Terpublish. Tanggal 5 nih ya. Tanggal 5. Ya, Ya, yang tanggal tanggal 5 5. ini. 5. Oke, sudah Mas Budi di Siap, penjadwalan terima sudah. kasih. Bapak. Itu harus Baik, disetujui ya oleh direktur ya. ya nanti kita Pak Badar, coba dicek setujuinya. tadi Pak Badar. Itu ada SPT tadi tuh, sebelah kanan. Gambar printer tadi itu. Pak Badar. Nanti Ya, izin Pak Cahyo izin kita masuk ke ASESI ya Pak ya. Nanti baru ke SPT. Oke, oke. Siap, terima kasih Pak Cahyo. Baik, di sini admin Daftar. ASP sudah membuat batch-nya, 2 batch. Tadi saya uji coba 1 batch sebelum pelaksanaan tanggal 12. Oke, di sini ASESI memilih SJJ, Ya. kemudian mendaftar skema. Seperti biasa nanti di sini ada form APL 1 bisa disesuaikan untuk pendaftaran APL 01-nya, tujuan asesmen, sertifikasi. Nah, di sini pembedanya nomor 1 mungkin ASESI perlu tanda tangan. Sebelumnya kalau submit itu dia tanda tangan, kalau sekarang harus ada prosesnya tanda tangan, hanya lebih ditunjukkan prosesnya. Baik. Setelah tujuan asesmen setelah apel 21 sudah dilaksanakan, selanjutnya TUK online. Jadi setelah pendaftaran itu, sesi perlu mengetahui kalau asesmen online itu harus melakukan apa nih. Oh ya, mohon izin. Di sini bisa jadi adalah update yang cukup besar juga, yaitu sekarang dipermudah asesi, tinggal ngikutin progres pelaksanaan asesmen aja. Jadi setelah tadi daftar langsung dibawa ke menu detail sertifikasi. Sini ada progres nih. Jadi Bapak Ibu mungkin selaku admin dan juga asesor nggak perlu ngarahin nih asesi harus klik apa dan di mana. Tapi cukup masuk ke sertifikasi saya, fokus ke progresnya di sini. Pendaftaran sudah, sedang direview oleh admin LSP, kemudian TUK online. Mungkin kalau ke bawah lagi tadi ada beberapa fitur. Saya izin ke sini dulu ya. Nah, Bapak Ibu di sini saran ya, ada saran bahwa proses TUK online itu sejauh ini rasanya cukup makan waktu. Jadi benar-benar akses itu harus nunjukin ada meja, kemudian jaringan internet, kursi, ATK, sampai nomor 10. Nah, di sini ada saran untuk perubahan di peralatan dan perlengkapan agar diringkas gitu. Misalnya
Mungkin anggaplah kalau memang di sini peralatan dan perlengkapannya adalah ruangan, berarti ruangan itu udah mencakup penerangan, mungkin ventilasi udara untuk K3-nya, dan juga meja dan kursi. Sehingga nanti ya sesinya cara nunjukinnya lebih ya udah diputar kameranya, kamera HP-nya ditunjukkan nih ruangan dan sebagainya nih. Kemudian ada penerang, mungkin kalau penerangan nggak usah ditunjukin kali ya ruangan aja. Karena sekecil apapun perlengkapannya Pak Cahyo, Pak Badar dan Bapak Ibu semua itu harus ditunjukkan, dibuktikan. Jadi di sini izin usul untuk dikaji lagi peralatan dan perlengkapan untuk SJJ, kira-kira SJJ ini butuhnya apa aja sih? Kalau internet udah pasti ya Bapak Ibu. Internet udah pasti, eh, laptop ini udah pasti. Oke, Mas Kemudian Budi, silakan ini Pak Amin, sekalian masukan skip Pak Amin. aja, nanti kita rapatkan untuk Oke, kita sekalian efisienkan. rapat ya Pak. Jadi lanjut saja. Baik, terima kasih Pak Amin untuk masukannya. Kita lanjut. Di sini untuk perlengkapannya ini cukup banyak saat ini. Mengisi alamat pelaksanaan, kemudian simpan. Setelah TUK sudah dikirim, selanjutnya asesi melakukan pengisian asesmen. Di sini karena dummy aja, saya cepat aja prosesnya. Untuk mengisi setiap masing-masing unit kompetensi, masih seperti biasa Bapak Ibu, untuk dokumen wajib diisi minimal 1 dan maksimal adalah 4. Untuk filenya yang harus diisi di sini, kalau yang awalnya hanya 1 mega, kalau sekarang sudah dinaikkan menjadi 5 megabyte. Tipe filenya support semua, Mas Budi. Kalau tipe file di sini sangat direkomendasikan. Pasti jawabannya tidak support semua. Hanya PDF aja. Karena Oke. kalau di Word itu dia ke download jatuhnya. Jadi agak rumit di asesor harus ngedownloadin file. Tapi kalau PDF dia langsung preview kayak gini. Atau JPEG langsung preview. Tapi kalau di Word atau di PPT itu makan waktu asesor buat downloadnya karena filenya pasti besar. Tapi di sini Baik, Mas yang Yahya, berarti kompatibelnya nanti itu baiknya ditambahkan, PDF dan JPEG. nanti bisa Siap, ditambahkan ditambahkan ya keterangan Pak. file Keterangan ya dalam Pak, bentuk siap. PDF gitu. Baik Pak, terima kasih Pak Cahyo untuk masukannya penting juga. Iya. Submit, tanda tangan, ada proses tanda tangan juga, sama seperti APL 1. Oke, saat ini ASESI sudah selesai, saya kembalikan ke admin LSP, di sini progresnya sudah tampil nih. Saya menunggu untuk proses selanjutnya. Bahkan Pak Bada, saya dibantu di sisi admin LSP. Baik, Mas Budi. Sekarang saya share screen ya untuk admin. Sudah, Mas Budi, tolong diarahkan. Baik, terima kasih. Izin. Kita masuk Ini ya. ke peserta. Agak atas Pak, sorry, agak benar agak bawah. Di bagian pendaftaran peserta. Di sini ada sesi baru, statusnya saya klik mata. Kemudian mereview dokumen portofolionya. Sorry, mohon maaf, dokumen APL 1-nya. Ini wajib dibuka semua. Oke, dokumen pendukung wajib dibuka. Di sini ada KTP, kemudian sertifikat, surat keterangan kerja, CV dan Nah, ternyata ijazah. sudah kompeten, Mas Budi ya. Wah iya, alhamdulillah KKNI saya level 3. merasakan kompeten. 2027 nanti RSI, Mas Budi. Iya Pak, Insya Allah Pak. Bayar ya. Siap, siap. Nanti saya coba ajukan dana Pak. Ajukan dana nanti. Atau Barter, penggalangan dana lah ya, penggalangan dana. di barter sama voucher. Oh iya. Ntar ketutupan nih saya. Oke. Nanti setelah direview, kemudian disetujui dan tanda tangan.
Ya, terus memenuhi. Tunggu ini. Pendidikan minimal D3 untuk instruktur pemerintah yang swasta. Ini ya. Hmm. Kok, Diterima, klik diterima. kok bisa itu Mas Budi ya? Iya Pak, sorry Tidak gimana Pak? memenuhi tapi, Nggak mau, tetap nggak jalan Pak Cahyo. hah? Kalau nggak diklik tadi nggak mau muncul ini Pak Cahyo. Bukan, maksudnya tadi kan Pak Badar nggak ngeklik memenuhi itu, Mhm. ijazah itu, Hmm. cuma ada. Ya, Tapi kok lolos gitu loh. nggak lolos Pak. Nggak. Nah, Nggak, menurut versi Pak Cahyo nggak lolos. Tapi menurut pengamatan saya Pak Badar tadi mencoba untuk tidak memilih, ternyata nggak bisa. Baru setelah memilih bisa gitu Pak Cahyo. oh gitu ya. Oke, oke. Oke ya, di sini sudah disetujui untuk APL 1 ya, Mas Budi. Ya Pembayaran. Pak Badar, terima kasih. Untuk malam ini tadi spesial tidak perlu pembayaran karena masih disubsidi. Hmm. Nah, di sini terima kasih Pak Badar sudah disetujui. Bayaran sudah selesai karena saya sudah dibayarin memang lembaga pelatihan. Karena tadi Saya memilih bayari tadi. jejaring. Nah, itu dia jawabannya. Terima kasih Pak Amin. Selanjutnya sesi bisa melihat di sini progresnya nomor 5 penjadwalan. Kita akan cek lagi ya Bapak Ibu skenario sampai mana nih. Tadi admin Penjadwalan. sudah mereview, bayaran sudah, asesor uji melakukan konfirmasi penugasan. Silakan untuk asesor uji Bu Leli. Ibu Leli. Saya share screen ya, Mas Budi. Ya, silakan Ibu Leli. Ya. Alhamdulillah masih ingat Bu Leli. Bapak nggak tahu aja di balik screen-nya. Kutik-kutik mana ya? Baik, ini saya ini kan menunggu konfirmasi. Saya klik ya. Ya, betul. Betul kan? Betul. Wah, ini nulis alamat nih. Ya, Ibu menulis alamat. Ibu rencananya asesmen mau di mana? Mau di rumah, di kantor, Oh, atau di kantor LSP. Jadi perlu Alamat disesuaikan. ini. Ya, Alamat, Bu. rencana. alamat. Ya, bukan bukan rumah atau bukan gedung itu, tapi alamat jalan sekian-sekian begitu. Untuk mempercepat aja, Bu. Jalan ABC gitu biar cepet. Oh ya, Ya, submit ya. oke. Agak bawah izin Ibu Leli perlu Oh ya 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 disetujui. ya. Disetujui, sudah dinyatakan. Ini Baik. kita sebut Eh, self check. Jadi kita coba cek list aja. Pauton. Sudah ya, Mas Budi. Ya, Menunggu Ibu. konfirmasi Validator. 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 Kan Ya, TUK saya harus divalidasi oleh ya, tadi divalidasi. validatornya kan tunjuk Pauton. Pauton. Silakan. Sorry, mohon maaf. Setelah Ibu Leli, kita masuk ke Direktur LSP untuk Oh, menyetujui SPT verifikasi PUK.
ke sini, terus persetujuan SPT ya. Ya, Yang mana ini ada 3? masuk di Tanggal 5. pemerintahan pelaksana. Ini tanggal 5 ada SPT 3. tanggal 5. verifikasi TUK nomor 2. SPT verifikasi TUK. Iya, Pak, nomor 2. Tugas direktur banyak sekali ya ternyata. Iya. Iya, bejibun itu checklist. Ini ditolak atau disimpan dan diterima? Izin Pak Ini Pak Uton, disimpan dan diterima. indikator, simpan dan terima. Oke. Terus? Udah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke Pak Uton. Enggak, ini persetujuan direktur atau enggak? Boleh sekalian nggak apa-apa untuk malam Nanti ini Pak setelah sekalian. diverifikasi, Pak. Tapi Kan kalau itu Setelah SPT, surat penugasan untuk saya sebetulnya itu diklik dulu. Bukan ya? bukan. Tadi penetapan TUK itu setelah diverifikasi oleh dilaporkan. Gitu mestinya. Baru oke, ditetapkan oleh direktur. Sekarang verifikator dulu memverifikasi dulu. Ya Pak. Ya, silakan, Pak Ton. Ya, masuk ke mana nih? Request. Quest. Terus Verifikasi TUK, Pak. Dicari. ini ya, sewaktu. Apakah yang itu atau yang di kertas, coba. Bapak verifikator kali. Hmm. Verifikator untuk SJJ, Pak. Sebelah Nah, kiri. coba Pak cari dulu, Budi, cari dulu. silakan Pak Budi. ya siap, izin sorry Pak di bagian verifikator untuk SDJ. Di bawahnya request, ya itu. Nih. Oh ini. Ya. Ya. Kemudian fokus ke TUK asesor. Nah, di sini ada Ibu Leli, bisa dibantu di pena. Klik pena. Nanti pada prakteknya Ibu Leli akan menunjukkan perlengkapan dan peralatan. Tapi malam ini Pak Uton bisa dibantu Ini ya pena ya? penanya. Oke. Iya Pak, betul Pak. Di sini Tolak. Bapak bisa Setujui. coba scroll ke bawah. Diverifikasi, Di sini Pak. Di sini Scroll ke bawah ceritanya dulu. diverifikasi, Nah. Bapak ngecek apakah ada meja, ruang uji, ATK, ini bisa dicek di sini. Dan juga tersedia shortcutnya, Tunggu Bapak Mas di paling Budi. atas. Silakan Pak. Proses ini apakah ada rekamannya? Ada Pak rekamannya Pak. Nah, tolong diterangkan prosesnya. Apakah bisa dipraktekkan malam hari ini? Baik Pak. Kalau untuk rekamannya persis kayak asesi, ketemu asesi di Zoom berdua, kemudian asesor validatornya nanti menanyakan ke yang bersangkutan Ibu Leli untuk menunjukkan kursi, mengatur suhu ruangan dan sebagainya. Kemudian Nah, asesor, ini apakah gimana mekanismenya nanti Bapak Ibu di sini poin penting karena ini yang membuat kemarin kita mendapatkan peringatan tidak ada rekaman TUK. Mas Budi tolong terangkan karena ini aspek penting. Kalau pre-assessment kita sudah biasa. Tapi di poin ini mohon dipraktekkan bagaimana Pak Uton melakukan dengan benar. Kalau ngekliknya kita udah tahu ini udah sama-sama pinter. Tapi bagaimana sebelum ngeklik prosesnya seperti apa Pak Budi? Coba dipraktekkan aja sekarang. Baik. saya ceritakan ya Pak. Jadi yang pasti yang pertama, asesi sudah mengetahui perlengkapannya. Yang kedua, perlu diingatkan sebelum di hari pelaksanaan verifikasi itu, mungkin diingatkan di WhatsApp group untuk benar-benar memastikan telah menyediakan perlengkapan dan peralatan. Baru sesuai dengan jadwalnya yang ditetapkan admin, proses verifikasi itu dilaksanakan pukul 8, kemudian masuk bersama-sama dan asesor melakukan verifikasi TUK. Baik, Asesor sekarang begini, TUK. saya coba arahkan Pak Budi ya. Bu Ya, boleh, Leli sama Pak Uton tolong di highlight, di spin. Siapa yang bisa nyepin? Pak Badar tolong di spin Pak Uton dan Bu Leli biar mereka berdua komunikasi. Kita selain Bu Leli dan Pak Uton, kita matikan kamera kita biar yang nampak artis dan aktor berdua ini aja. Oke. Silakan.
Kita matikan video kita supaya nampak Pak Uton dan Bu Leli saja. Silakan Pak Uton, Bu Leli, diarahkan Mas Budi. Ya, Ya. silakan Pak Uton menyapa Ibu Leli dan menjelaskan bahwa saat ini kita masuk proses verifikasi terbuka. Pak Uton akan memastikan Ibu Leli memiliki peralatan dan perlengkapan dan memenuhi spesifikasi. Intinya, Pak Uton bisa ditanyakan ke Bu Leli. Bu Leli ada mejanya. Di Ya, sini baik. mungkin spesifikasinya lebih ke nyaman aja. Nanti kalau pakai ukuran nanti jadi pertanyaan ini harus diukur pakai garis gitu. Langsung ya. Mungkin Selamat bisa, malam Bu Pak. Leli, apakah sudah bisa dimulai ya? Selamat malam Pak Uton. Ya, Silakan Pak Uton. untuk verifikasi TOK ini yang pertama kita mulai dari meja. Apakah ada meja di tempat Ibu Leli? Ada Pak? Ukurannya bisa disampaikan? Ya, kurang lebih 40 kali kurang lebih 60 kali 100 Pak. Baik. Untuk itu yang kedua, apakah di tempat Ibu Leli saat ini ada aplikasi atau aplikasi untuk pengolahan data? Ada Pak. Apa Bu di Baik, situ? mohon izin Sebentar. Pak Uton. Perlu ditunjukkan ya Pak Uton untuk Ibu Iya, Leli ditunjukkan Pak. di share screen. Ibu Yang Leli nanti share nunjukin siapa? screen. Bu Leli? Bu Leli. Jadi Bapak layarnya tutup dulu. Oh baik. Ini tutup dulu ya. Stop dulu ya. Ini saya stop dulu Bapak. Kalau Iya, untuk betul. proses pembelajaran tidak di stop, nggak usah biarin saja. Sekarang bagaimana caranya supaya Bu Leli itu bisa menunjukkan. Disitulah pentingnya ada kamera kedua melalui handphone, betul nggak Mas Budi? Iya Pak, betul Pak. Untuk Ya oke, mudah Bu menunjukkan. Leli mengaktifkan satu handphone. Nanti Bu Leli muterin tuh. Ini Ya, ada, ini ada. Pak Uton tugasnya ngechecklist. Sekarang kita Ya. ingin melihat kamera kedua Bu Leli. Dia muterin, anggap saja semuanya sudah sempurna. Pak Ya. Uton ngechecklist berdasarkan puteran yang dihasilkan Bu Leli. Dan ini harus dipahami kita semua. Verifikasi tuk ini nanti makanya cukup spesialisasi orang asesor admin saja yang melakukan supaya asesornya lebih mudah gitu loh. Baik. Silakan Bu Leli siapkan satu handphone ya. Walaupun nanti tidak terlalu sempurna kita anggap semuanya sudah ada begitu. Supaya kita bisa proses next gitu ya. ya sedang masuk ini ke mana? Bentar. Ini Ya, jadi layarnya ada Zoom, 3 kamera yang nyala yaitu Bu Leli yang saat ini, Pak Uton yang saat ini dengan screenshot, screen saver dan Bu Leli yang nanti video yang diputer laptop yang handphone yang diputer maksud saya gitu. Ya, Handphonenya ditunjukin aja ya Bu. ya. ini Pak Badar bisa nggak ini Bu Leli dibesarkan nih tampilannya berdua sama Pak Uton? Kalau Bisa nanti di dalam praktek bisa, kalau sekarang mungkin masing-masing ada tangkapan layar kita bisa beda-beda Pak. Ada ini, Tergantung karena ada settingan kita juga. share screen, jadi mengecil yang tampil. Nggak apa-apa, artinya gini, nanti kalau dalam prakteknya ini akan nggak perlu di share screen karena sekarang kita sedang belajar sosialisasi, perlu share screen justru yang putranya tadi walaupun nampak kecil nggak apa-apa, yang penting nampak saja. Yang dipin 3, kamera Bu Leli, kamera handphone, sama laptop, sama Pak Uton, 3 itu aja yang di spin Pak Badar. Ya, Bu Leli sudah aktif belum yang HP? HP. Oh ya, Zoom ya, masuk ke Zoom ya. Ya, 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 ya. Proses Pak Badar. oke. Mungkin stop screen dulu Pak Uton. Saya yakin pengen ngasih gambaran sebentar. Ya, baik. Baik, karena ini proses, maka ini setujui dulu apa tidak? Oh, nanti Pak itu Pak. Sekarang stop screen dulu. Silakan Pak, sudah. Bentar, saya kasih gambarannya.
Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi selamat pagi. wabarakatuh. Saya Muhammad Badarudin Hadi. Dalam kesempatan ini akan melakukan verifikasi TOK SJJ, sertifikasi jarak jauh, di mana Pak Anda berada di Jakarta dan Pak Haryonedi berada di Padang. Baik, Bapak mohon diperlihatkan penerangan yang cukup. Oke, kemudian ke arah AC. Ya, kemudian ke sekitar ruangan berputar, ya, ke kiri juga. Baik, memperlihatkan meja, Pak. Meja, kemudian ke arah laptop. Alhamdulillah laptopnya sudah terhubung dengan internet. Kemudian alat tulis, Bapak. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak sudah ada KTP juga. Terima kasih, sudah terverifikasi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan Bu Leli, Pak Uton dipraktekkan. Baik, Bu Lari sudah siap? Sudah, Pak. Ya. Kamera Bu Leli dua-duanya dihidupkan. Menghidupkan kamera. Ya. Oh, gini ya. Ya, Bu Lari silakan diperlihatkan ruangannya. Oh, kemudian meja ya, Pak. Ya, dari mulai Alat tulis, pencahayaan. diarahkan Bu ke depan. Ada air condition, kemudian ada lighting, Lighting ada, Pak. ya, laptop, kemudian ada alat tulis ATK, Alat tulis. ya, telepon genggam Telepon genggam lagi digunakan, Pak. lagi digunakan. Baik. Menurut Ibu ada mejanya, meja, kursi? Meja dan kursi, Pak. Ada, Pak. Iya. Baik, tadi lampu air condition ada ya, atau kipas? Pak, udah. Ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Izin Pak Uton, kita perlu sampai kecepatan internet karena itu sudah penting. Ya, tadi koneksi Maka internet perlu Bu. sampai ya. Ya, lanjut Mas. Oke, baik. Berarti cukup ya Bapak Uton untuk Ya, verifikasi. baik. Cukup. Kalau sudah oke, kita lanjut Kembali ke tadi, proses. validasi lagi. Ya, validasi. Masuk ke pairing. Silakan untuk admin LSP melakukan proses. Izin Mas Budi tadi disetujui dulu ya. Iya Pak, silakan Pak di checklist ada tanda tangan dan setuju. Share screen aja, Pak Uton. Ya. Ya, share lagi ya. Oh, baik. Sampai sini tadi. Setuju. Tanda tangan asesor. Ya. Sudah, Bu. Lanjut, Pak Budi sudah. Siap, terima kasih Pak Uton Stop ya. melakukan verifikasi TOK. Terima kasih, kita lanjut ke admin LSP. Baik, selanjutnya Mas. Ya. Selanjutnya untuk admin LSP kita lakukan proses pairing. Pairing, baik.
Bapak Ibu bisa open cam lagi nggak apa-apa. Pairing, instruktur junior. Ya. 5 Juni, 1 pairing. Ada asesor Bu Leli yang sudah konfirmasi. Ada sesi Budi Santoso, saya pairing. Kemudian saya kasih link, pilih asesor, cuman satu-satunya asesor, sudah dapat bonus usianya. Ini dokumen pendukung. Mohon izin Pak Badar untuk Ya, bukti pendukung tidak perlu di-review. oke, Ini submit ini ya. opsional, opsional aja. Uang kali Oke, waktu jadi bukan ini sudah sesuatu. terpairing. Siap, terima kasih Pak Badar. Selanjutnya dibantu Pak Amin selaku direktur untuk menyetujui penugasan asesmen. Oh, di sini baru muncul ya. Penetapan dulu. Penetapan TUK dulu mestinya. Nih, verifikasi TUK. Ah, itu oke. Setelah pairing, hampir saya kelewat bahwa asesor verifikator TUK untuk melakukan verifikasi untuk asesinya. Jadi mohon maaf untuk asesinya belum bisa menunjukkan ruangan, tapi mungkin gambaran seperti Ibu Lelu. Jadi sekarang bisa masuk ke proses Rah, direct, ya, pra-assessment. Mas Budi, itu kalau sistemnya ini, kalau ACC belum diverifikasi TUK, jalan nggak itu? Masih lolos? Saat ini ada peringatan aja, Pak. Ada peringatan ini di saya Iya, Ibu Leli. Bagaimana, Bu? Kebetulan selaku pada saat asesor uji. ya. Ini tampilannya di saya seperti ini. Ya, betul, betul, betul. Ya, jadi ada warning bahwa TUK-nya belum diverifikasi. Jadi perlu diverifikasi. Berarti tadi yang ditetapkan oleh direktur tadi terus TUK-nya asesor ya? Ya, Berarti Pak oke. Direktur 2 kali penetapan itu. Mas Budi berarti rekaman TUK-nya 2 ya. Ada TUK asesor, ada TUK asesi ya. Ya, Iya, betul. Pak. betul. Kalau lihat dari listnya tadi Mas Budi itu ada 2. Ya, oke, baik. Kemarin cuma 3, sekarang udah ada 4 berarti. Jadi bagaimana ini? Tadi asesor belum bisa ada warning tadi. Tetap dilakukan Ibu Leli, cuma tidak diperagakan. Mungkin untuk mengingat lagi bahwa untuk asesor, Loh, yang verifikasi Bukan Pak saya, Uton, Uton kan? Pak Uton ya. Uton ya? Oke, silakan TUK Pak Pak Uton. Uton. Ya. Ya, Pak Uton silakan dibantu share screen. Nanti dia kalau tadi Pak Uton verifikasi untuk yang asesor, nanti halamannya beda, kalau asesi beda. Tapi lebih Nah, Coba. coba gampang potong. tab-nya aja. Di sini minta tolong ya Pak agak atas sedikit Pak scrollnya. Di Verifikator scroll TUK. ke atas, agak scroll ke atas Pak. Tunjukkan Mas Budi kanan itu di checklist supaya Pak Uton bisa jelas. Oke, Kanan, minta kanan. tolong Pak tongkatnya Pak. Kita masuk ke verifikasi untuk PSJJ. Kemudian agak ke atas Pak, di scroll sini ada tongkatnya ke atas. Nah, di sini tadi fokus ke asesor, sekarang fokusnya ke Untuk asesi. asesi. Oke. Sini ada Budi di tanggal 5 Nah, Juni bisa dibantu untuk checklist. Sorry, penanya. Pena gitu. Ya. Prosesnya persis banget seperti asesor tadi.
Ini Ditanyakan. langsung aja Pak, Di dianggap sudah oke itu ya. sini ada shortcut Pak di checklist semua bisa otomatis. Nggak apa-apa Pak Utang sedang latihan checklist supaya lebih banyak latihan. Siap. Tanda tangan dulu. Terima kasih Pak Uton. Kita masuk ke proses pra-assessment lagi. Silakan Ibu Leli. Berarti di direktur tetapkan lagi ya TUK-nya, Mas Budi. Nanti direktur terakhir hanya setujui SK verifikator aja. Baik, selanjutnya stop dulu ya. Kalau Iya di Pak, di prosedur, stop share. kalau di prosedur itu mestinya ada penetapan tuh. Kalau SOP yang asesmen manual, tatap muka, itu ada penetapan TUK setelah verifikasi, Mas Budi. Kalau SJJ ini gimana nih di SOP-nya? SJJ sama Pak. Nanti ada proses SK penetapan TUK. Tadi kebetulan sudah disetujui. Tapi nggak apa. Nanti next time kita bisa diurutkan lagi. Bisa dibantu lanjut untuk Ibu Leli. Ya. Kita masuk ke proses pra-assessment. Baik, sebelum masuk pre-assessment saya ingin menekankan, berarti ada rekaman verifikasi TUK itu adalah TUK asesor dan TUK asesi, begitu ya? Ya, jadi kalau yang sebelumnya kemarin cuman asesi aja. Sekarang berarti rekaman video itu berarti ada 4. TUK asesor, TUK asesi, pra-assessment, assessment. Itu untuk satu kegiatan. Baik, pembicaraan berikutnya kita skip dulu. Sekarang lanjut pre-assessment saja. Silakan dibantu Mas Budi. Aktornya adalah Bu Leli dan Mas Budi. Silakan. Ya, Pak Amin keparahannya. Ibu Leli, kita bisa masuk ke proses pra-assessment. Baik, Mas Budi, terima kasih. Izin Ya. share lagi. Ini klik pra-assessment ya, Mas Budi. Ya, betul banget Ibu. Ya. Nah, kemudian saya lihat di sini saya belum mengenukan APL 02. Jadi saya akan lihat di sini, saya klik APL 02 ya Mas Budi. Ya. Ya. Saya periksa bukti pendukung dan untuk direview dari unit kompetensi instruktur junior, klasik nasional. Ya, anggap aja ini udah oke, Bu. Ini ya, di sini saya ke tanda tangan Pak. Kok nggak tanda tangannya? Review semua dokumen pendukung dan submit apa terlebih dahulu sebelum dapat. Berarti dibuka satu-satu, Bu. Oh, baik, Ibu Leli, mohon izin. Tadi sudah direview, terima kasih. Kita submit. Sekarang saya submit ya. Ya, ada tanda tangannya Mas Budi. Ya, saat ini tanda tangannya terakhir sebelum angka 01. Jadi ini saya submit aja. Ya, submit aja. Setelah disubmit baru mapa 01. Tanda tangannya nanti terakhir. Sama rekomendasinya juga terakhir. Ya udah, PL02. Dokumennya belum ditandatangani, istri komersial terlebih dahulu. Ya, apa ya, nama Pak satu sekarang. Mapa satu dulu. Ya. Jadi Bang Mapa.
Ini mah bukan pilih, pilihnya cuma satu. Yang cuma satu. Nggak ada pilihan, ini hanya satu tuh bukan pilihan. Kayaknya sih ada banyak sih. Saya coba. Iya, nggak apa nanti Ya, ini. oke. Oh ya, Bu Lali dan Bapak Ibu semua mohon izin, saya baru bisa menemani sampai jam 21.30. Baik, kita percepat Mas Budi. Kita lanjut. Siap. Terima kasih Bu Lali. Di Ya. sini asesor masih sama seperti biasanya mereview aja untuk memastikan apakah memang betul menggunakan metode ini. Kemudian kalau sudah cocok mapanya yang dibuat Pak Cahyo, disusun Pak Cahyo, terus ini bisa diklik simpan. Sorry ya, simpan atau submit. Nanti muncul juga mapa 2 juga bisa dibantu review sekilas. Apakah benar sudah terchecklist di IA08 dan juga sorry, ya IA09. Mapa 2 sama-sama di review aja. Setelah mapa 2 di review, AK07 silakan disesuaikan, nanti bisa dicek. Oh yang mapa 2 boleh, nanti bisa dicek benar potensinya di nomor 3 ya. K7 di sini bisa di checklist misalnya yang ada kebutuhan khusus, di checklist ke dia sehingga bisa diberikan keterangan. Kalau tidak di sini nggak perlu kasih keterangan. Ya, anggap aja Ya, tidak semua. siap. Ya, biar cepat. Tanda tangan, simpan. Ya. Paling nggak pra-assessment selesai. APL 2 tadi udah tantangan, Bu? Sudah, enggak tanda tangan, APL MAPA 1. Bapak yang tanda tangan MAPA 2. Banding di apa nih? Ditunjukkan saja, sudah lewat. Sudah. Ini AK01 persetujuan asesmen verifikasi portofolio dan hasil pertanyaan wawancara. Tanda tangan asesor. Mas Budi tanda tangan. Saya dulu, Pak. Ada. Coba Bu Leli cek APL 02, Bu. APL 02. Nah. Ini kan tadi dia harus diklik nih, tadi warna pink. Enggak, tanda tangannya coba di bawah, paling bawah. Sudah muncul belum? Nah, itu belum muncul tanda tangan. Oh, badan ibu besar, jangan lagi. Rekomendasinya, Bu, lanjut apa enggak? Oh iya. Rekomendasi asesmen dapat dilanjutkan. Ya. Setelah submit baru tanda tangan. Nah, mestinya begitu. Nah, ya. Kalau APL 02 nggak ditandatangani, mestinya nggak bisa lanjut itu mapa akar Harusnya ke 07. stop sih, harusnya nggak. Tapi oke udah. Lagi. Udah. AK01 itu persetujuan udah muncul Mas Budi. Ya. Ya, sudah. Oke. Sekarang ke asesmen. Asesmen sudah ya? Ya, kita ke assessment, kita tolong di close Ibu halamannya. Ditutup, Bu. Ini pra-asesmen keluar ke menu asesmen. Kita masuk ke menu assessment di bawahnya. Ya. Ya, ini. Langsung. Oke, Bu. IA 8 dan ya. Ya. Checklist oke. Satu yang kosong. Ya. Timernya di atas ya. Oh iya, ada timer bisa dimanfaatin juga. Misal assessmentnya mau 30 menit aja, nanti sebagai pengingat aja. Di atas Itu nanti pengingat bisa. ya, pengingat asesor ya Mas Budi ya, Ya, timer itu ya. pengingat asesor Pak, betul Pak. Oke, baik. Asesor ketika ditugaskan banyak asesi harus tertib waktu, itulah pengingatnya. Oke.
mau ya. Oh, ini lupa nih, kirinya nih harus diisi. Iya 09 Bu, belum diisi. Nih yang kiri nggak usah diisi ya. Checklist ini, Yang itu nggak perlu, ah nggak perlu. nggak perlu. Iya 09 tadi peringatannya. Izin nih Bu Leli, minta tolong dicek lagi 08. Untuk portofolio sudah oke berarti ya, sudah dinilai. Kemudian Yuk, bis- bisa di-submit Ibu. Ke paling bawah kita submit. Ini nggak usah diklik. Itu perlu juga diklik Ibu, rencananya mau Saya dalam perlu. di elemen mana bisa diklik. Jadi nanti yang diklik sesuai dengan keperluannya ya Bapak Ibu, mau diperdalam yang untuk instrumen ya elemen ini, elemen kompetensinya. Mas Budi, suara saya terdengar? Ya Ibu Marta, Ya, tadi Mas Budi mengatakan untuk versi yang terbaru IA 0809 dalam satu file gitu ya, ya satu halaman. dalam satu klik ya. Eh, ini mana yang menunjukkan bahwa IA 0809 dalam satu file, karena masuk ke IA 09 sudah beda file gitu, beda klik lagi. Oh, ini harus ke 09 dulu. Tapi nggak bisa Iya, masuk 09 ya Mas Budi. Coba dibantu cek di IA8 Bu, di paling bawah. Kita klik simpan Oh, penilaian ya Bu ya. Setelah simpan simpan hasil baru ke penilaian. IA9. Tanda Ya, tangan. simpan. Tanda tangannya terakhir setelah IA9 selesai dinilai. Ini saya lanjut IA 09 ya. Ya, Baik. Baik. gimana Ibu Marta tadi di Zoom? ini kan masih seperti yang lama ya Mas Budi ya. Betul Kita banget, yang tuntaskan lama. IA 08 dulu, baru masuk IA 09. Betul. Nah, yang saya bayangkan itu, begitu IA 08 ada yang nggak memadai, keluar tuh pertanyaan wawancara di bawahnya. Nah, itu saya bayangkan bahwa itu dalam satu file. Kalau ini kan Ya, klik dulu simpan, baru keluar ke IA 09 gitu kan. Ini berarti masih betul. seperti yang dulu. Masih yang dulu. Karena Masih yang keluar nih terbaru Bu. itu akan berubah drastis juga secara tampilan. Di sisi UI UX-nya. Kalau sekarang masih yang versi lama. Betul Ibu. Ini kan tadi saya ngeklik yang tidak itu di portofolio berapa nih? 1 ya. Kan bingung kan? Kalau masih misalnya disimpan dulu baru ke IA 09, ya. Ini semua malah keluar ya, padahal saya ngekliknya tidak nih Bu Marta. Yang tidak hanya Yang di satu. yang saya bayangkan dalam satu tampilan itu begitu, Mas Budi. Ya, begitu misalnya satu PKP, ada satu UK yang tidak memadai gitu. Terus keluar tuh pertanyaan itu langsung di bawahnya gitu. Kalau Oh, ini nggak kan masuk bisa. ke IA 09 baru keluar pertanyaan kan. Itu yang seperti pingpong bolak-balik itu 0 ya 08 udah simpan dulu baru masuk IA 09. Nah, yang saya bayangkan idealnya gitu ya. Itu IA 08 begitu tidak memadai satu unit kompetensi, pertanyaan di unit kompetensi itu keluar di bawahnya, bukan di halaman yang lain gitu. Yang saya bayangkan begitu, Mas Budi. Saya bayangkan untuk versi yang terbaru. Siap, Ibu Marta. Semoga bisa nanti minta waktu Ibu Marta dan tim untuk kita review bareng versi yang terbaru. Ini saya isi tulis gitu. Ya, kita tulis Ibu untuk sementara. Kita coba isi untuk Kita tulis. jawaban.
Bagaimana cara mengidentifikasi? Ditulis dengan huruf apa dulu lah, Bu? Ya, Titik atau apa gitu, terus ya dulu aja. bisa nggak nih? Tapi langsung diklikannya ya, Mas Budi ya? Oh, di sini. Iya. Ya, di Harus ya. pencapaiannya. Sambil ngeklik, Mas Budi, ini memang pertanyaannya keluar semua ya, Mas Budi ya? Keluar semua nih Pak Amin. Tadi Harusnya saya tidak keluar semua sesuai dengan apa yang di-checklist di PLTM-nya. Ini perlu dicek lebih lanjut di bank apanya. Penyebab pertanyaannya masih muncul. Nah, harapannya Bu Leli pasti tertutup ya, Bu ya. ya tadi Karena, saya hanya karena tadi ngeklik sudah yang ada yang PATM. Nggak apa-apa, karena besok tanggal 7 kita ada rekaman, pastikan saja Mas Budi. Tapi kalau kemudian terpaksa harus keluar semua, ya nanti kebijakan asesor untuk tidak menanyakan, misalnya dengan mengisi tidak ditanyakan. Itu salah satu bentuk solusinya. Sekarang dilanjut dulu. Baik, Ibu Leli, bagaimana Bu Leli? Sudah diisi semua, nanti kita bisa klik simpan, kemudian tanda tangan. isi semua ini. Saya cek di ini ya. Harus tanda tangannya oleh sponsor terlebih dahulu. Oh, baik. Mbak Leli, saya penasaran itu checklistnya hilang nggak, Mbak? Enggak sih, Bu. Ya, Enggak, Bu. yang IA08. Bentar. Ini udah tanda tangan. Cek ini. Ya, Enggak, Bu. Enggak hilang, Bu Marta. Oke, berarti Enggak, aman ya. enggak hilang. Ya. Oke. Ya, jadi harus tanda tangan IA09 dulu. IA08 diisi, kemudian pindah ke IA09. IA09 tanya jawab dengan asesi. Selesai itu checklist jangan lupa, kemudian ya iya tadi di ini. baik, terima kasih Bu Leli. Sudah Saya hampir di penghujung kebersamaan, mohon izin. Kita sampai di IA 9 dan 8 ya. Untuk AK2-nya nanti seperti biasa. Tapi mohon izin saya lanjutkan terlebih dahulu yang IA 8. Bisa dibantu Ibu. Jadi tadi nanti prosesnya bolak-balik setelah IA 9 di-clearkan, simpan tanda tangan, baru balik lagi ke IA 8 untuk melakukan rekomendasi dan tanda tangan. ya, Seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu untuk prosesnya. Terima kasih banyak Ibu Leli, Pak Uton, Pak Badar untuk simulasinya. Semoga nanti bisa latihan lagi di hari Minggu. Bisa juga nanti kita diskusikan lebih lanjut untuk proses penilaiannya. Demikian Bapak Ibu dari Budi, saya kembalikan ke Bapak Badar. Baik, terima kasih Mas Budi. Jadi Bapak Ibu, Mas Foto Budi, bersama. silahkan dibuka kameranya Bapak Ibu. Bu Leli yang belum nampak, silahkan diingatkan. baik Mbak Dewi Lestari, Pak Adi, Pak Kurniadi, Pak Kurniadi mohon on Bu, dulu Pak sebentar Pak untuk foto. Bu Baik, Marte, ya Pak baik. Budi. Bu Marte mukanya ini berubah tuh. Ah, Biar aja, yang penting ada namanya. Wah itu lebih penting Pak Ya, Kurniadi. Ya, dan Pak Adi berhasil kemana virtual Pak Adi? background. Pak Adi, Pak Adi. Adi, please. Senyum. Mana dibuka C? Buka C. Buka C toh.
Mana wajah gantengnya? Pak Adi belum dibuka kameranya. Nggak apa-apa, nggak pakai background. Nggak dengar mungkin dah. Lanjut ya. Lanjut aja nggak apa-apa. Ya Pak, baik Pak. Saya foto Nanti 1, diedit 2, oleh Pak Badar. biasanya 1, 2, 3. 3. Makasih. Ya, baik, sebelum berakhir, ini nanti setelah ini Pak Cahyo bisa mengumumkan di grup yang untuk besok nih ya, hari Ahad ya, kita umumkan di grup manajemen mutu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kehadirannya. Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan sosialisasi, sertifikasi jarak jauh dan nir kertas. Dan terima kasih juga sudah mengisi daftar hadir. Ya, Alhamdulillah sudah mengisi 21 orang nih. Tetapi ada yang beberapa yang perlu saya ingatkan secara jabri. Matur nuwun, terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri dengan Izin Pak Badar, ya, setelah rekaman dihentikan, sebelum pada pulang, saya mau ada pesan sedikit aja. baik. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam Bapak Ibu.